pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Kesempatan yang sangat berharga buat saya boleh bersaat teduh bersama Bapak Ibu Saudara yang terkasih di renungan pagi kita, Pelita Kehidupan. Ini menjadi kebahagiaan dan sukacita buat saya. Ternyata bahagia itu sederhana. Namun seringkali kita begitu susah mengalami kebahagiaan itu. Mari pagi ini kita mau menikmati kebahagiaan dengan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau satu dalam doa, memohon Roh Kudus senantiasa memimpin hati kita. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah sumber kebahagiaan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kembali kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih di dalam Engkau kami menemukan ketenangan, kedamaian, sukacita, kebahagiaan yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, kembali Kau urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sucikan, kuduskan kehidupan bibir mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun kami berada. Bapa, berikan selalu buat kami hati yang rindu, hati yang haus, hati yang lapar akan kebenaran firman-Mu. Kamu sambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini menang mengatasi insecure. Mazmur 42 ayat 11. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita sering mendengar kata insecure atau perasaan tidak aman. Banyak hal yang buat kita merasa tidak aman. Insecure adalah perasaan cemas, ragu atau kurang percaya diri sehingga membuat seorang merasa tidak aman. Insecure bisa muncul akibat pengalaman buruk, perasaan takut gagal, takut ditolak, cara pandang yang salah, sifat perfeksionis, pola asuh yang tidak tepat, pernah dibully, atau bisa karena seorang memiliki kepribadian yang sangat tertutup. Setiap orang membutuhkan rasa aman. Penyebab atau kendala-kendala yang membuat kita merasa tidak aman harus segera diatasi. Daud pernah mengalami rasa tidak aman ketika nyawanya terancam. Saul berusaha untuk membunuh Daud. Ini yang membuat Daud merasa ketakutan. Sepanjang hari-harinya ia merasa sangat tertekan. Pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan bagaimana Daud bisa menang mengatasi rasa tidak amannya. Yang pertama, keselamatan dari Allah telah membuat Daud menemukan rasa aman. Mari kita membaca 2 Samuel 22 ayat 2. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku." Bapak Ibu Saudara, jaminan keselamatan sudah kita miliki. Sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk kita harus mengalami insecure, apalagi Allah sendiri yang menjamin keselamatan atas jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, kita mau perhatikan para pemanjat tebing. Olahraga ini dinamakan rock climbing, yang merupakan olahraga ekstrim karena sangat berat baik secara fisik maupun mental, di mana mereka memanjat atau menuruni tebing bebatuan. Para pemanjat tebing biasanya sangat percaya diri, walaupun mereka tahu resiko olahraga ini bisa berakibat fatal. Mereka begitu percaya diri bukan hanya karena mereka memiliki teknik dan pengetahuan yang memadai, tapi juga karena dilengkapi peralatan keselamatan yang sangat penting yang akan melindungi mereka saat tergelincir, bahkan saat terjatuh. Tanpa perangkat keselamatan, olahraga ini terlalu berbahaya untuk dijalani. Jaminan keselamatan sudah Allah anugerahkan kepada kita. Kita pun diberi juga perlengkapan rohani supaya kita kuat di dalam Tuhan dan siap menghadapi berbagai tantangan. Ketika Daud menyadari bahwa Allah adalah penyelamat, ia menemukan rasa aman. Ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disinilah rasa tidak aman yang selama ini membelenggu hidup dibebaskan, diubah menjadi rasa aman karena kita telah memiliki Juru Selamat.
Kedua, Daud telah menemukan tempat pelindungan yang aman. Dalam 2 Samuel 22 ayat 3 dikatakan, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kita membutuhkan tempat yang aman untuk berlindung. Namun selama di dunia ini kita tidak akan pernah menemukan tempat itu. Maka ada begitu banyak orang yang mengalami insecure karena dengan segala cara orang gagal untuk menemukan tempat teraman. Kita belajar dari Daud bagaimana mengalami rasa aman di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Mazmur 32 ayat 7, Daud menyampaikan nyanyian pengajaran. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Ketiga, Daud selalu memuji nama Tuhan. 2 Samuel 22 ayat 4, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Pujian dan penyembahan kepada Tuhan membawa kita pada kebebasan dan pemulihan. Fokus yang hanya kita tujukan kepada Tuhan dapat mengatasi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, tekanan, kebimbangan, dan rasa tidak aman yang selama ini bercokol dalam diri kita. Keempat, dalam kesesakan Daud berlari kepada Tuhan. Dalam 2 Samuel 22 ayat 5-7, sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Banyak orang yang tidak tahan menghadapi masalah justru berlari kepada narkoba, obat-obatan terlarang, mencari hiburan dunia malam, seks bebas, minum-minuman yang memabukkan agar bisa lepas dari masalah yang menekan. Tapi justru masalah demi masalah semakin membelit. Daud memiliki masalah yang berat dan membuatnya merasa tidak aman. Namun Daud berlari kepada Tuhan yang membuatnya menang mengatasi kesesakan jiwanya. Kelima, Daud menyadari Allah pemegang otoritas atas kehidupan dan alam semesta. Tuhan menguntur dari langit yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah sehingga diserakannya mereka, yakni kilat-kilat sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hadikan Tuhan, karena hembusan napas dari hidungnya. Waktu menghadapi masalah, sering kalimat keputusasaan yang keluar, mati deh gue, hancur udah hidup gue, gak bakal selamat deh gue. Kita menganggap masalah akan menguasai totalitas hidup kita. Masalah sanggup menghancurkan hidup kita. Ancaman musuh akan membawa kepada kematian. Tetapi Daud sungguh-sungguh ia menyadari bahwa otoritas ada pada Allah. Masalah dan ancaman sekalipun tidak bisa berotoritas atas kehidupannya. Keenam, Daud yakin Allah sanggup menolongnya di tengah kemustahilan. 2 Samuel 22 ayat 17-18, ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Sering kita seperti membenturkan kepala kita ke dinding ketika mencoba menyelesaikan masalah yang sangat berat. Bahkan otak kita sudah tidak mampu lagi untuk mengurai persoalan tersebut. Yang menjadi masalah sering kita mengandalkan segenap kekuatan, pikiran, dan kemampuan untuk kita bisa keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Dan kita baru datang kepada Tuhan ketika kita sudah menemui jalan buntu. Daud sebagai seorang yang selalu menang dalam peperangan, tidak pernah mengandalkan kekuatannya untuk bisa menuntaskan masalahnya. Ia menyadari ada banyak hal yang tidak dapat dijangkaunya dengan kekuatannya. Ia percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan sanggup menolongnya di tengah kemustahilan. Yang ketujuh, Allah selalu menjadi sandaran dalam kehidupan Daud. 2 Samuel 22 ayat 19, mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku.
Arti kata sandaran adalah tumpuan atau harapan. Karena Daud selalu menjadikan Allah sebagai sandaran hidupnya, maka Daud diluputkan dari mara bahaya, bahkan dari Saul yang ingin membunuhnya. Kedelapan, Daud tetap hidup di jalannya Tuhan. 2 Samuel 22 ayat 22. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Untuk bisa menang mengalahkan insecure adalah hidup selalu dekat dengan Allah. Seperti yang dikatakan oleh Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kedekatan kita kepada Allah akan membuat kita peka untuk mendengar arahannya dan berjalan di jalan kebenaran dengan pimpinan Allah. Semakin kita menjauh dari Allah, semakin berpotensi memiliki kehidupan yang tercemar oleh dunia. Semakin jauh dari hulu, maka semakin besar kemungkinan air sungai itu akan tercemar. Hulu sungai adalah titik mula suatu sungai dan tempat sumber air muncul. Semakin kita dekat dengan sumber kehidupan, semakin kita merasakan kesegaran jiwa dan rasa aman. Kesembilan, Tuhan senantiasa menjadi pelita dalam kehidupan. 2 Samuel 22 ayat 29-30. Karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi segerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Kita pasti pernah mengalami kegelapan saat listrik di rumah kita padam. Ketika berjalan dalam kegelapan, kita pasti akan meraba-raba atau berjalan tertatih agar kita tidak tersandung dan jatuh. Di dalam dunia ini, kegelapan meliputi orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Juga orang-orang yang hidupnya semakin menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, banyak orang yang salah jalan, salah mengambil keputusan, hidup di dalam rasa tidak aman, selalu hidup dalam kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan, dan pesimis, menjalani kehidupan hari ini dengan pandangan yang begitu gelap untuk menatap hari esok. Daud menjadikan Allah sebagai pelita dalam kehidupan yang senantiasa menyinari kegelapan. Kegelapan di sini bicara banyaknya pergumulan, tantangan berat, ancaman pembunuhan, dan tekanan hidup yang dialami oleh Daud. Semua dapat dilalui dengan kemenangan iman. Bahkan Daud dengan gagah berani melawan gerombolan-gerombolan musuh yang jumlahnya sangat banyak. Mengapa Daud tidak gentar? Karena Daud menghadapinya bersama dengan Tuhan. Orang yang hidup dalam terangnya Tuhan akan bebas dari insecure atau perasaan tidak aman, sehingga akan memiliki sikap optimis dalam menjalani hidup. Seperti yang Daud katakan, dengan Allah aku berani melompati tembok. Apakah kita ingin bebas dari insecure? Apakah kita mau mengalami pengalaman luar biasa dalam hidup kita dengan melompati tembok kemustahilan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita pasti menang mengatasi insecure. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, bersamamu, di dalammu kami merasa tenang dan kami bebas dari insecure. Karena di jalan kami Engkau mengiringnya. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka dipakainya untuk kebaikanku. Suka dipakainya untuk kebaikanku. Bahkan di jalan kami yang berliku, Engkau menghibur hati kami. Engkau menyatakan kebaikan, penyertaan, dan pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku.
Jika aku kehausan engkau, ku tetap dari cerdas di depanku, datang air yang segar. Dari cerdas di depanku, datang air yang segar. Saatnya kami akan mengakhiri pertandingan hidup kami di dunia ini, dan Engkau menyatakan kasih-Mu yang nyata dan sempurna. Kau sediakan bagi kami surga yang baka dan indah. Di jalan ku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, diberikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku membumbu meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, menopang kami. Bapa, terima kasih untuk janji-Mu yang meneguhkan kami. Bapa, hamba berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami insecure, merasa tidak aman, tidak nyaman, hidup dalam tekanan, ancaman, hidup dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kebimbangan, bahkan begitu takut untuk menatap hari esok. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memulihkan setiap Bapak Ibu Saudara dari insecure ini. Bahkan kami sungguh-sungguh dipulihkan, dibebaskan dari setiap belenggu rasa kecemasan dalam hidup kami dan hal-hal yang negatif. Terima kasih banyak Bapa bahwa kami terus melekat pada Tuhan. Karena ketika kami melekat pada Tuhan, kami akan terus merasakan topangan Tuhan yang luar biasa di dalam kami menjalani kehidupan kami yang penuh dengan tantangan. Kami percaya Bapa, sungguh di dalam setiap perintangan kami, Tuhan tidak pernah biarkan kami sendiri. Bahkan Tuhan akan menerobos setiap perintangan di kehidupan kami, dan kami akan melihat bagaimana segala sesuatu yang Tuhan buat dengan ajaib dan luar biasa. Bahkan kami akan melompati tembok kemustahilan bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami menyerahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya akan pimpinan dan penyertaan-Mu yang senantiasa di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.